Contohnya, jika sebuah benda berotasi searah jarum jam, maka arah momen gaya akan keluar dari bidang putaran. Sebaliknya, jika rotasi berlawanan arah jarum jam, arah momen gaya akan masuk ke bidang putaran. Yang kedua yaitu momen inersia atau tahanan gerak rotasi. Momen inersia yang dilambangkan I adalah besaran yang mengukur inersia atau ketahanan suatu benda terhadap perubahan gerak rotasi. Semakin besar momen inersia suatu benda, maka semakin sulit benda itu diputar atau dihentikan. Momen inersia bisa dianalogikan. Bayangkan Anda mendorong sebuah bola bowling dan sebuah bola tenis. Bola bowling lebih sulit didorong dan dihentikan karena masanya yang lebih besar. Begitu pula dengan momen inersia. Semakin besar massa benda dan semakin jauh massanya dari sumber rotasi, maka semakin besar momen inersianya. Adapun rumus momen inersia, yang pertama itu untuk partikel tunggal. Momen inersia sebuah partikel dengan massa yang berjarak dari sumber rotasi dihitung dengan I sama M dikali R pangkat 2. Jadi momen inersia berbanding lurus dengan massa partikel dan kuadrat jaraknya dari sumber rotasi. Yang kedua itu sistem partikel. Untuk sistem yang terdiri dari banyak partikel, momen inersia total adalah penjumlahan momen inersia setiap partikel. Selanjutnya itu momen inersia benda tegar. Adapun pengertian dari benda tegar adalah benda yang bentuk dan ukurannya tetap saat berotasi. Momen inersia pada benda tegar tergantung pada bentuk dan distribusi massanya. Momen inersia benda tegar dapat dihitung dengan rumus I sama dengan K dikali M dikali R pangkat 2, di mana M adalah massa total benda, R adalah jarak dari sumber rotasi ke titik pusat massa, dan K adalah konstanta inersia yang bergantung pada bentuk benda. Adapun contoh momen inersia, yang pertama pada bola pejal yang dirumuskan I sama dengan 2/5 dikali M dikali R pangkat 2. Yang kedua pada bola tipis yang dirumuskan I sama dengan 2/3 dikali M dikali R pangkat 2. Yang ketiga itu silinder pejal yang dirumuskan I sama dengan 1/2 dikali M dikali R pangkat 2. Yang keempat yaitu silinder tipis yang dirumuskan I sama dengan M dikali R pangkat 2. Dan yang terakhir pada batang tipis yang dirumuskan I sama dengan 1/12 dikali M dikali L pangkat 2. Adapun aplikasi momen gaya dan momen inersia. Yang pertama itu gerak rotasi. Momen gaya dan momen inersia memainkan peran penting dalam berbagai fenomena rotasi seperti gerakan planet, rotasi mesin, gerakan roda, dan banyak lagi. Pada kehidupan sehari-hari, momen gaya dan momen inersia ada di sekitar kita. Misalnya saat kita membuka pintu, mengayunkan ayunan, atau mengendarai sepeda, kita menggunakan konsep ini tanpa menyadarinya. Adapun contoh soal perhitungan dari momen inersia dan momen gaya. Yang pertama yaitu momen inersia pada batang tipis. Sebuah batang tipis homogen memiliki panjang 2 meter dan massa 3 kg. Hitunglah momen inersia batang jika poros putar terletak di salah satu ujung batang. Pada soal ini diketahui adalah panjang batang yaitu 2 meter, dan kemudian yang kedua massa batang yaitu 3 kg, dan jarak poros ke pusat massa yaitu 1 meter. Dan yang ditanyakan pada soal ini adalah momen inersia. Nah, untuk menjawab soal ini, kita dapat menghitungnya dengan rumus I sama 1/3 dikali M dikali L pangkat 2, di mana massanya itu 3 kg dan L yaitu sama dengan 2 meter. Kemudian kita memasukkan nilainya pada rumus tersebut sehingga menghasilkan momen inersia sama dengan 4 kg meter pangkat 2. Contoh yang selanjutnya itu momen gaya pada roda. Sebuah gaya sebesar 20 Newton bekerja tegak lurus
pada ujung jari-jari roda yang memiliki panjang 0,5 meter. Itulah momen gaya yang dihasilkan. Pada soal ini diketahui gaya sama dengan 20 Newton dan panjang jari-jari sama dengan 0,5 meter. Yang ditanyakan adalah momen gaya. Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat menghitungnya dengan rumus torsi sama dengan F dikali R, sehingga torsi sama dengan 20 Newton dikali 0,5 meter menghasilkan momen gaya atau torsi sama dengan 10 Newton meter. Contoh yang terakhir itu momen inersia pada bola pejal. Sebuah bola pejal memiliki massa 5 kg dan jari-jari 0,2 meter. Hitunglah momen inersia bola jika poros putar melalui pusat bola. Pada soal ini diketahui massa bola sama dengan 5 kg, jari-jari sama 0,2 meter. Yang ditanyakan adalah momen inersia. Nah, untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan rumus I sama dengan 2/5 dikali M dikali R pangkat 2, dan kita substitusikan nilai ke dalam rumus tersebut, sehingga menjadi 2/5 dikali 5 kg dikali 0,2 meter pangkat 2, sehingga momen inersia pada soal ini sebesar 0,04 kg meter kuadrat. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai dinamika rotasi pada momen gaya dan momen inersia. Sekian dari saya.